Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan. Engkau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Universal merayakan dua tokoh iman dalam sejarah perkembangan gereja, yakni Santo Petrus dan Paulus. Kedua tokoh ini banyak memberi kontribusi terhadap gereja awal, baik itu terkait konsili Yerusalem maupun dalam bentuk tulisan dan kesaksian iman yang mereka wartakan. Kesaksian iman Rasul Petrus dan Paulus telah menjadi simbol semangat dan keberanian gereja perdana. Apa yang telah mereka mulai dan tabur masih dapat kita tuai dan nikmati sebagai pengikut Kristus hingga saat ini. Rasul Petrus dan Paulus mati sebagai martir Kristus yang rela mengorbankan hidupnya demi membela dan mempertahankan iman mereka akan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teladan iman yang dihidupi oleh Rasul Petrus dan Paulus tentu bukanlah sebuah perjalanan iman yang singkat. Sebagai manusia, Petrus pernah menyangkal Yesus dan berkali-kali ditegur oleh Yesus. Paulus pun memiliki pengalaman yang serupa. Semasa menjadi Saulus, Paulus adalah pelaku utama dalam pembantaian dan banyak membunuh para pengikut Kristus. Namun di mata Allah, kasih-Nya lebih besar melampaui dosa manusia. Kristus justru memilih dan menjadikan mereka sebagai jembatan kasih-Nya meneruskan misi Allah, yakni memperluas kerajaan-Nya. Sehingga dalam kekaguman dan keterpesonaan iman, mereka mampu menjawab dengan tegas, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pergulatan iman sehari-hari, tak jarang kita mengalami kekalutan seperti yang dialami oleh Rasul Petrus dan Paulus. Menjadi pengikut Kristus bukanlah jaminan bahwa kita bebas dan terhindar dari berbagai masalah. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa bersama Kristus yang bangkit, kita mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidup yang kita hadapi. Di zaman teknologi artificial intelligence atau AI yang semakin menggiurkan ini, berbagai peluang akan mungkin terjadi.
Dunia kehidupan manusia berpotensi akan disetir dan di-cover oleh mesin. Situasi ini tentu menjadi sebuah ancaman jika menerobos masuk ke ranah iman. Situasi ini tentu menjadi sebuah ancaman jika menerobos masuk ke ranah iman. Jika ini sungguh terjadi, apakah pertanyaan Yesus, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Masih relate untuk kita para pengikut Kristus saat ini? Mari bermenung. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya Allah Maha Kasih, pada hari raya Rasul Petrus dan Paulus ini, Engkau telah memperkaya kami akan misteri iman yang begitu besar. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti teladan iman dan ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dan menunjukkan dasar iman kepada kami, baik lewat tutur kata maupun teladan hidup. Engkau kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.